sampai istrinya jenderal kaum muslimin yaitu Khalid ibn Walid hampir terbunuh. Kalau enggak orang-orang sekitarnya membantu dan datang, bakal terbunuh istrinya. Sebab mereka menyerang sampai ke tempat persembunyian, sampai ke tenda-tenda melawan wanita dan anak kecil. Saking zalimnya, saking parahnya yang dilakukan oleh Musailamah dan kaumnya. Kita telah membahas daripada kemuliaan sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah, yaitu seorang sahabat yang sangat pemberani, yang sampai-sampai berani bertemu kedua penguasa dunia. Penguasa yang pertama ditemuin dari penguasa Persia, lalu selamat, kedua ketemu lagi dengan penguasa dunia yang kedua yaitu penguasa Romawi, dan dua-duanya dia selamat tanpa ketakutan dia datang. Sampai-sampai kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bagi setiap mukmin diwajibkan kalau mereka betul-betul mukmin muslim untuk apa? Untuk menghormati Abdullah bin Hudzafah dengan mereka mencium kening Abdullah bin Hudzafah. Kenapa? Sebab Abdullah bin Hudzafah menyelamatkan daripada kaum muslimin dengan dia mencium kening daripada raja yang ada di Romawi, yaitu adalah Hiregel. Itu dicium keningnya untuk menyelamatkan 70 kaum muslimin yang dijadikan tawanan. Maka kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka setiap mukmin, setiap muslim wajib untuk mencium Abdullah bin Hudzafah keningnya untuk menghormati kemuliaan sahabat tersebut, karena kemuliaan sahabat tersebut. Ini di sini dibahas lagi salah satu nama sahabat yang dikatakan nama beliau adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, salah satu sahabat dari kaum Ansar yang bernama Barra bin Malik. Ini Barra bin Malik adalah orang yang badannya itu dikatakan ash'ash aghbar. Orangnya dekil, berdebu, jarang terlihat di depan. Badannya dikatakan daging yang ada di badannya sedikit, kurus. Bahkan orang-orang kalau melihat dia selalu melihat dengan pandangan, yaitu pandangan yang memiringkan pandangannya. Kenapa? Saking badannya sangat kurus dan juga kotor badannya, maka orang-orang jarang yang mendekati dia. Akan tetapi walaupun badannya seperti itu, dia telah membunuh 100 orang dari kaum musyrikin. 100 orang kaum musyrikin dibunuh dengan sendirinya. Dia berperang dengan kaum musyrikin, itu mubarazah, ditantang di dalam peperangan 100 kaum muslimin dengan keadaan dia yang kurus kering melawan 100 orang musyrikin. Dan dia adalah seseorang yang pemberani. Bahkan saking beraninya sampai-sampai Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada menteri atau wali kota yang ada di daerah Barra bin Azib, untuk Barra bin Malik, untuk jangan membiarkan Barra bin Malik dibiarkan keluar begitu saja melawan musuh, main keluar di dalam perperangan tanpa penjagaan, jangan. Kenapa? Saking beraninya saya takut. Takut apa? Takut Barra bin Malik ini bakal perang, bakal melawan kaum musyrikin dengan nafsu, walaupun gak ada senjata, bakal keluar dengan kakinya diinjek-injek itu kaum musyrikin. Makanya jangan dibiarkan Barra bin Malik keluar begitu saja tanpa pemimpin ataupun tanpa peperangan resmi. Tetapi diperhatikan ini Barra bin Malik saking beraninya. Dan Barra bin Malik Al-Ansari adalah saudara dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantu Rasulullah, ini saudaranya bernama Barra.
Dan dikatakan kalau mau cerita banyak tentang Bara' bin Malik, banyak ceritanya, tetapi diambil satu kisah dari Bara' bin Malik yang kisah tersebut menunjukkan keberanian dan juga kegagahan daripada Bara' bin Malik di dalam peperangan. Yaitu kisah tersebut adalah kisah Bara' bin Malik pada saat di peperangan melawan Musailamatul Kadzdzab. Udah dijelaskan waktu itu pada saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memegang khilafah, memegang kepemimpinan. Pada saat Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang bersedih, orang-orang kebingungan, orang-orang sebagaimana orang-orang di bangsa Arab masuk Islam afwaj, rombongan-rombongan dengan banyaknya. Begitupun pada saat Rasulullah meninggal, orang-orang murtad keluar dari agama Islam afwaj, yaitu dengan rombongan. Saking banyaknya sampai berombong-rombongan orang-orang keluar daripada agama Islam. Sebagaimana mereka masuk afwaj, rombongan, keluarnya juga rombongan. Kenapa? Saking pada saat Rasulullah meninggal orang muslim dalam keadaan bingung, enggak tahu mau ke sana ke sini. Yang ini membaiat ini, yang itu keluar dari agama Islam, yang ini enggak bayar zakat, sampai banyak yang murtad. Dari yang murtad enggak mau dirikan sholat, yang murtad enggak mau dirikan zakat, enggak mau bayar zakat tapi masih sholat. Yang murtad dengan Musailamah, ngikutin Musailamah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita bilang waktu itu di dalam pembahasan Sayyidina Abu Bakar, beliau mendirikan daripada 11 pasukan yang ditugaskan setiap pasukan untuk mengembalikan orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang murtad, dan juga memerangi orang-orang yang enggak mendirikan daripada perihal sholat dan juga zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana mereka membedakan antara sholat dan zakat? Semuanya murtad, semuanya diperangin dengan 11 pasukan tersebut. Salah satu yang paling besar masalah di waktu tersebut adalah yang murtad yang mengikuti Musailamah, itu paling banyak murtadnya. Yang lain enggak berlalu lama kecuali sudah kembali ke agama Islam. Tetapi yang Musailamatul Kadzdzab di kota Yamamah makin besar, makin parah yang murtad. Sebab di situ dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum meninggal sudah banyak yang murtad. Pada saat Nabi Muhammad meninggal makin parah. Yang paling besar, yang paling kejam, yang paling bahaya orang-orang yang murtad yang bersama Musailamah. Sebab banyak orangnya. Bahkan dikatakan jumlahnya itu yang bersama Musailamah ada 40.000 daripada orang-orang yang berperang. Itu yang berperang 40.000, lain orang-orang yang tidak ikut perang di kampungnya. Yang ikut perang saja 40.000. Dan kebanyakan dari mereka ngikutin Musailamah bukan karena iman, tetapi karena asobiyah, karena kesombongan, karena harga diri, dan juga karena dunia. Bukan karena iman, karena cinta Musailamah. Enggak, mereka tahu Musailamah pembohong, mereka tahu. Tetapi karena kesombongan, karena harga diri yang tinggi, mereka pun mengikuti daripada Musailamah. Mereka mengatakan, asyhadu anna Musailamah kadzdzab. Kita tahu, kata mereka, kaumnya Musailamah, Musailamah ini tukang bohong. Kita tahu dia berbohong, dia bukan nabi. Kita tahu, ngelihat Nabi Muhammad ngeluarin mukjizat. Ini bukan ngeluarin mukjizat, kebalikannya. Tetapi yang dikeluarin malah Nabi Muhammad nyembuhin orang sakit, dia buat orang sakit jadi mati. Nabi Muhammad nyembuhin rambut, yang orang rambutnya pitak, dia malah makin botak itu orang. Maka dikatakan kita bersaksi Musailamah orang bohong, dan Muhammad orang yang jujur, Muhammad orang yang baik. Akan tetapi lakinna kadzdzab Rabi'ah ahabbu ilaina min shadiq Mudhar. Pembohong dari cucu Rabi'ah yaitu Musailamah, daripada Musailamah dari kaum kita, dari keturunan kita, pembohongnya lebih kita cintai daripada orang jujur tetapi dari Bani Mudhar, dari kampung sebelah, dari keturunannya Mudhar yaitu kakeknya Nabi Muhammad. Lebih kami cintai pembohong dari kaum kita daripada orang jujur dari kaum sebelah.
Yang artinya mereka tahu Nabi Muhammad dalam keadaan yang hak. Akan tetapi mereka nggak mau ngakuin karena kesombongan mereka dan juga menjaga harga diri mereka. Nggak mau beriman. Lebih baik kita beriman dengan pembohong daripada beriman ngikutin orang yang jujur tetapi dari kampung sebelah. Saking sombongnya Bani Hanifah. Intinya dimulai peperangan dengan Bani Hanifah, perang Yamamah dimulai. Sayyidina Abu Bakar ngirim peperangan, ngirim pasukan. Pasukan pertama sempat dikalahkan sebab banyak musuhnya. Dan muslimin kala itu sedang berpecah. Sebagaimana kita bilang ada 11 pasukan. Yang satu daerah sini, satu daerah sini. Jadi ngirim satu pasukan dikalahkan dengan mudah. Yang pertama itu dikirim dengan Giyad Ikrimah bin Abi Jahal, dipimpin pasukannya oleh Ikrimah. Siapa itu Ikrimah? Anak Abu Jahal, musuh Nabi Muhammad. Anaknya bukan musuh, tetapi anaknya yang bernama Ikrimah menjadi jenderal kaum muslimin untuk berperang melawan orang-orang yang murtad. Lihat perubahan Ikrimah. Ini perang Yamamah di tahun zaman Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yaitu sekitar tahun 12 Hijriyah atau 13. Kurang lebih 12 Hijriyah peperangan tersebut. Dan Ikrimah masuk muslim itu, masuk agama Islam menjadi orang muslim itu di akhir daripada kehidupan Nabi Muhammad pada saat perang setelah Fatuh Makkah. Pada saat Fatuh Makkah Nabi Muhammad masuk kota Mekah bersama kaum muslimin. Ikrimah lagi dalam keadaan kabur, dalam keadaan buron, dalam keadaan dihalalkan untuk dibunuh karena mengganggu Nabi Muhammad. Semuanya aman, yang masuk masjid aman, yang nempel di Ka'bah aman, yang di rumah Abu Sufyan aman, yang di rumahnya masing-masing aman, gak diganggu sama kaum muslimin kecuali beberapa orang. Salah satunya ya Ikrimah ini, dia kabur. Cuma hanya dalam beberapa tahun, dari tahun ke-7 atau tahun ke-8, hanya 5 tahun berarti. Tahun ke-12 sudah menjadi jenderal kaum muslimin. 5 tahun sebelumnya orang yang buron, anak dari penjahat terbesar Abu Jahal. Tetapi 5 tahun berikutnya sudah menjadi jenderal kaum muslimin. Orang yang dekat dengan Allah, menjadi sahabat Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad, yang meneladani sosok Nabi Muhammad, yang mencintai Al-Quran sampai-sampai dia dipilih oleh Sayyidina Abi Bakar untuk melawan orang-orang yang murtad. Itu dikatakan Ikrimah sebelumnya ganggu Nabi Muhammad, ganggu keluarga Nabi Muhammad, susah, udah orang gak ada yang mikir dia masuk Islam. Tetapi pada saat masuk Islam kami melihat Ikrimah itu dia dalam keadaan berwudu, pengen sholat, pengen membaca Al-Quran dalam sholat, itu gak bisa dia sholat. Dikatakan dia baru megang Al-Quran mau takbir mau sholat, dia teriak, dia menjerit histeris sampai pingsan. Dia memeluk Al-Quran sambil berteriak kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi, teriak histeris sampai dia hilang kesadaran dan pingsan. Begitupun bangun, berwudu lagi, mengambil daripada Al-Quran dan gak kuat, histeris, ketakutan memegang Al-Quran sampai terpingsan. Siapa itu? Anak daripada penjahat, mantan buronan paling besar di kota Mekah, kota Madinah, yaitu siapa? Ikrimah ibn Abi Jahal. Berubah hanya dalam keadaan sekejap dan menjadi jenderal pemimpin kaum muslimin, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah dan diridhoi oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab al-Islam yajburu ma qablu, Islam itu menutup atau menambal kekosongan sebelum adanya agama Islam. Orang belum masuk Islam dalam keadaan kekosongan, dalam keadaan hatinya itu penuh kebencian, melakukan maksiat, tetapi datang agama Islam, maka orang tersebut tertutup semua hal-hal yang merugikannya. Dia pernah ngebunuh, itu sebelum masuk Islam. Pada saat masuk Islam dosanya diampunin. Dia pernah melakukan maksiat ini, diampunin setelah masuk agama Islam. Seakan-akan bayi yang baru dilahirkan. Dan intinya pasukan pertama Ikrimah dihabiskan. Sayyidina Abu Bakar ngirim pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid.
Khalid ibn Walid membawa pasukan yang kedua, dan sahabat Ansar Muhajirin banyak, dan salah satu sahabat itu ini dia yang kita bahas, yang bernama Al-Barra bin Malik, jagoan yang di perang ini dia nih, Barra bin Malik, dan beberapa orang daripada sahabat pembesar sahabat. Apa yang dilakukan oleh Barra bin Malik sampai namanya bisa harum disebut-sebut? Pertama, sebelum kita bahas apa yang dilakukan Barra bin Malik, di sini dikasih tahu bahwasanya perang tersebut adalah perang terpanas, perang terhebat. Kenapa? Sebab kaum muslimin betul-betul kewalahan. Pasukan pertama udah kalah. Ikrimah meninggal di peperangan tersebut, atau peperangan yang setelah satunya. Di tahun tersebut Ikrimah meninggal. Tetapi saking panasnya peperangan itu sampai dikatakan, sampai tenda-tenda kaum muslimin itu dicongkel. Persembunyian kaum muslimin diserang. Saking parahnya peperangan yang panas, sampai istrinya jenderal kaum muslimin yaitu Khalid ibn Walid hampir terbunuh. Kalau enggak orang-orang sekitarnya membantu dan datang, bakal terbunuh istrinya. Sebab mereka menyerang sampai ke tempat persembunyian, sampai ke tenda-tenda melawan wanita dan anak kecil. Saking zalimnya, saking parahnya yang dilakukan oleh Musailamah dan kaumnya. Untung kebetulan istrinya ada yang menjaga. Kala itu di dekat tenda ada salah satu orang yang menjaga, maka masih terselamatkan dan tidak terbunuh. Tetapi tenda-tenda itu sudah dilepas katanya, sudah dihancurkan. Maka kaum muslimin merasakan daripada bahaya yang sangat besar, dan mereka bakal mikir bahwasanya mereka akan dikalahkan oleh Musailamah. Dan kalau mereka dikalahkan kali ini, ya udah, Islam nggak bakal tersebar dan nggak ada lagi yang namanya Islam. Islam nggak bisa berdiri kalau Musailamah nggak dikalahkan. Kalau mereka kalah sama Musailamah, Islam bakal habis, semua orang akan mengikuti Musailamah. Dan Allah Ta'ala tidak akan disembah lagi sebagaimana dahulu disembah oleh para sahabat dan Nabi Muhammad kalau Musailamah memenangkan peperangan tersebut. Maka Khalid ibn Walid mengatur strategi, sebab Khalid ibn Walid dikatakan Saifullah, pedangnya Allah, nggak bisa dikalahkan di dalam peperangan, mempunyai akal yang cerdas. Dikumpulkan pasukan, dibuat gimana? Diatur supaya dibedakan. Pasukan Muhajirin dijadikan satu pasukan, di bagian yang satunya pasukan Ansor, di pasukan yang berikutnya orang-orang yang dari kampung, yang satunya lagi yang dari gunung, yang satunya lagi pengelana-pengelana yang masih keluarga, dijadikan satu kelompok. Ini kelompok bagian kanan, bagian tengah, bagian kiri, ini semua dikelompokin. Biar apa? Biar makin bersemangat. Sebab orang kalau berperang antara satu sama lain kanan kirinya nggak kenal, terkadang lebih lemah. Tetapi kalau satu bersama kawan-kawannya bersatu, orang yang dia kenal, bersama keluarga, bersama orang satu kampung, mereka makin berani, makin percaya diri, makin menunjukkan kekuatan mereka dengan dikumpulkan bersama keluarganya. Maka Khalid ibn Walid melakukan hal tersebut. Dicampur itu orang-orang, digabungkan per kelompok. Dan setiap satu kaum dari satu kakek dikasih satu liwa, satu panji peperangan, satu bendera. Dan juga tujuannya adalah supaya tahu bahwasanya kekalahan datang dari mana, dari kaum yang mana. Pas kelihatan di sana dia punya bendera sudah nggak ada, sudah hancur, sudah terjatuh, berarti Musailamah lebih sering nyerang di bagian situ. Berarti pasukan yang itu lebih lemah, bisa diperkuat hanya dengan melihat daripada kaum-kaum yang berperang. Itu kecerdasan Musailamah. Dan nanti bakal dibahas bagaimana jagoan kita ini berperang di dalam peperangan tersebut dan menyelamatkan kaum muslimin dari peperangan tersebut sampai mereka bisa memenangi peperangan tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in, amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana.
warzuqil kulla halalan da'ima wa akhlaq ya ulama.